Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh, dan kita bersyukur karena kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk ngaji, nuntut ilmu, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan sunnah-sunnah solat. Jadi ketika kita berbicara tentang sunnah-sunnah solat, maka sunnah-sunnah solat itu ada dua. Yang pertama adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum solat. Yang kedua adalah sunnah-sunnah yang kita lakukan saat sholat sedang kita laksanakan. Nah, pembahasan pertama yaitu tentang sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah sholat. Apa saja sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika kita atau belum melakukan ibadah sholat? Yang pertama adalah azan. Itu adalah salah satu kesunahan yang memang dianjurkan ketika kita belum melaksanakan sholat. Nah, azan itu definisinya dikatakan di sini al-azanu wa huwa lughatan al-i'lam. Secara bahasa azan itu bermakna pemberitahuan, memberitahu. Itu makna secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan kalau secara syariat istilah ilmu fikih, yang dimaksud dengan azan itu adalah zikrun makhsusun, zikiran khusus atau tertentu, karena memang sudah ditentukan kalimat-kalimat yang dibaca itu apa, sudah tertentu dan sudah ditentukan. Tujuannya untuk lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin. Tujuannya adalah untuk memberitahu masuknya waktu sholat fardu. Itu definisi dari azan. Wa alfadhuhu, sedangkan lafad-lafad azan mathna, itu dibaca dua kali. Illa takbir, kecuali takbir awalahu, di awal. Takbir di awal itu ketika kita sholat dibacanya berapa kali? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4. Sedangkan yang lain 2, syahadat 2, hayya 'alas shalah 2, hayya 'alal falah 2, dan yang terakhir la ilaha illallah berapa kali? 1. Dan bagi kita yang mendengarkan ucapan muadzin, suara azan dari muadzin, maka dianjurkan untuk menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali ketika masuk hayya 'alas shalah, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah.
Termasuk juga hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa jawabannya? Ini sudah mulai ada tanda-tanda gak tahu jawabannya. Ya kemungkinannya kalau nggak telat bangun ya masbuk atau lagi di kamar mandi. Ya kira-kira jawabannya apa? Ini kadang-kadang loh kita nggak sadar kalau kita nggak tahu jawabannya. Ketika sholat subuh, as-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Apa jawabannya itu? Hah? Nah, untuk yang biasa mungkin ya nggak pernah telat mungkin terbiasa jawabannya. Jadi as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya shadaqta wa bararta. Nah ini. Ta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawabannya. Ya bukan dijawab as-salatu khairum minan naum juga atau dibalik. Ya, an-naum khairum minas shalah, itu malah tambah bahaya. Salat lebih baik daripada tidur, dijawab tidur juga lebih baik daripada salat. Oh, tambah bahaya itu ya. Jadi jawabannya monggo bersama-sama biar terbiasa. Shadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Ini tentang azan. Nah, ini tentang azan itu tadi. Jawabannya adalah shadaqta wa bararta. Engkau benar, engkau telah berbuat kebajikan. Itu jawabannya. Tetapi yang mungkin perlu kita ketahui ya supaya kita itu enggak bertanya-tanya. Azan itu kan untuk sholat. Kenapa kok terkadang saya pernah melihat ketika menguburkan jenazah ada yang diazani. Boleh enggak? Tak tutup dulu. Kira-kira. Ketika ada yang meninggal kemudian diazani boleh enggak? Ada mungkin di antara kita yang mengazani, betul? Ada juga yang tidak mengazani. Nah, pembahasannya sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama. Kita enggak perlu meributkan. Tinggal pendapat siapa yang kita ikuti, ikuti saja. Sing repot kita wis bukan ulama, nyalah-nyalahkan. Ulama yang berbeda itu sudah nyantai. Mau diazani monggo, tidak diazani juga monggo, karena ini merupakan khilaf ulama. Nah, ini dikatakan di sini. Qad yusannul azan li ghairi shalah. Terkadang itu azan disunnahkan untuk selain sholat. Jadi azan itu tidak hanya untuk salat. Terkadang untuk yang lainnya juga disunnahkan. Kama fi azanil maulud, seperti misalkan ada anak yang baru lahir, maka dianjurkan untuk azan di telinga kanan, azan di telinga kiri. Ya, di YouTube itu ada yang viral, di TikTok juga ada yang viral. Ada anak lahir diazani. Karena bapaknya nggak pernah azan, salah lafadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyampe ketakbiran. Makanya jangan lupa ya, jangan sampai salah lafadz. Azan ya tadi itu. La ilaha illallah wallah. Bingung lah iki mau ngapain, mau korban atau gimana kan gitu kan. Jadi ternyata disunnahkan diazani di telinga kanan dan disunnahkan di telinga kiri di iqomahi. Dan juga disunnahkan mahmum, orang yang kesusahan itu disunnahkan diazani. Ya, tapi jangan cuma diazani, dibantu. Orang kesusahan diazani. Katanya Ustadz sunnah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditapuk Pak. Okay? Ya dibantu, diazani, dibantu. Ya kita lihat situasi dan kondisi juga. Wal masru', orang yang pingsan diazani. Kalau ada orang pingsan diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wal ghadbani, atau orang yang marah ya, para suami, bapak-bapak pulangnya kemalaman, kok istri sudah siap pentungan, siap langsung ya, ketok pintu, Allahu Akbar, Allah, insyaallah mateng kon. Orang marah diazani juga. Orang yang buruk etikanya, mungkin kita punya anak, kok akhlaknya nggak baik-baik, saat tidur azani, nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, istri kok kerjaannya yo marah-marah nggak jelas, ya akhlaknya kepada suami juga nggak jelas, pas tidur azani juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting ngadaninya jangan sampai pas lagi bangun ya. Nek bangun ya siap-siap aja.
hati-hati. Lo bahaya loh kalau berbuat masalah. Profesor ya, kalau sudah berhadapan dengan istri ya, bodoh mendadak. Enggak percaya ta. Kiai, ustadz ya, langsung kecerdasannya hilang kabeh. Hafalan Quran dan hadisnya langsung hilang semua kalau berhadapan sama istri itu ya. Meskipun orang yang punya apa? Kumis ya, modelnya kayak pagar kecamatan, dibentak langsung ngumpul jadi satu jadi tompel. Hati-hati itu ya, ras terkuat di dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ketika mau perang itu dianjurkan azan. Iki sing senyum-senyum kayaknya pengalaman di rumah iki ya. Ketika mau perang azan itu disunahkan itu. Nah ini qila wa inda inzalil mayyiti liqabrihi. Begitu juga dikatakan ketika menurunkan mayit ke kubur, qiyasan ala awwali khurujihi lid dunya. Sebagai bentuk qiyas, analogi terhadap saat pertama datang ke dunia. Orang yang baru lahir, bayi yang baru lahir itu perpindahan alam. Dari alam rahim ke alam dunia. Ketika ada perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia, dianjurkan azan. Begitu juga ketika ada perpindahan alam, dikiaskan ini. Perpindahan alam dunia ke alam barzah, maka diazani. Kias. Meskipun dalam pendapat yang lain juga dikatakan ini. Lakin rodattuhu fi syarhil ubab. Ada yang berbeda. Ada yang mengatakan tidak sunnah ketika mengazani mayit. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Jadi ya monggo-monggo saja. Mau diazani berarti sebagai bentuk kias. Ya. Ketika bayi lahir, perpindahan dari alam rahim ke alam dunia. Ketika orang meninggal itu perpindahan alam juga. Dari alam dunia ke alam barzah. Maka akhirnya dikiaskan. Karena sumber hukum Islam ada berapa? Sumber hukum Islam ada 4. 1, Al-Quran. 2, hadis. Yang ketiga, ijma'. Yang keempat, qiyas. Ini pakai sumber hukum yang keempat. Jadi sudah enggak usah perlu diributkan. Memang ada perbedaan di antara para ulama masalah azan ketika menurunkan jenazah ke kuburnya. Juga disunahkan saat ada yang kerasukan jin diazani. Begitu pula azan dan iqamah saat melakukan perjalanan. Makanya ada orang yang mau berangkat haji itu ada yang azan, ya sudah itu pendapat para ulama. Kebakaran itu di paling bawah, kebakaran disunahkan azan. Tapi jangan cuma azan saja, disiram. Okay? Bakar azan katanya Ustaz, Allahu Akbar gosong. Ya, tetap disiram juga, pemadam kebakaran juga dipanggil dan lain sebagainya. Jadi selain lewat jalur apa, ya sudah jalur langit, jalur darat juga dilakukan, harus imbang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, anjurannya ketika seseorang azan itu adalah sambil berdiri. Itu anjuran itu. Adapun kalau ada orang yang azan sambil duduk, dijelaskan di sini wa ajma'u ala anna minas sunnati ayyu'adzina al-mu'adzinu qa'iman. Semua ulama itu sepakat mengenai disunnahkan berdiri saat azan selama masih mampu untuk berdiri, kecuali menurut satu pendapat dari Abu Thur yang memperbolehkan azan sambil duduk. Jadi ulama sepakat kesunahan ketika kita azan untuk para muadzin dianjurkan berdiri. Ditutup telinganya. Yang ditutup itu 2 telinga kanan dan kiri dengan telunjuk. Ya, cara menutupnya. Jangan sampai salah nutup, nanti telinganya yang sebelahnya ditutup itu ya enggak pengaruh. Okay? Ini untuk mengeraskan suara, tambah keras suaranya. Ditutup telinganya. Nah ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya Bilal kum fa'adzin. Hei Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan. Nabi ketika memerintahkan Bilal untuk azan, diperintahkan untuk berdiri. Dan yang kebiasaan juga terjadi. Ya karena mungkin sudah masuk waktu. Orang-orang gak ada yang azan, tiba-tiba langsung masuk azan. Baru setelah itu berwudu. Ya padahal dalam hadisnya itu dikatakan la yu'adzinu illa mutawaddiun. Tidak boleh azan kecuali orang yang memiliki wudu. Jadi anjurannya wudu terlebih dahulu. Baru azan. Ini hukumnya
bukan sampai haram tidak, tapi hukumnya makruh. Kalau belum punya wudhu sudah azan, hukumnya makruh, tidak sampai dosa. Ya, jadi anjurannya kita punya wudhu, baru azan, baru iqomah. Orang yang mendengarkan suara azan jawab semisal dengan tadi, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan as-sholatu khairum minan naum. Bagaimana Ustadz kalau saya posisi di kamar mandi? Jawab gak apa-apa, tapi jawabannya dengan dua cara. Kalau kita posisi di kamar mandi, karena kalau kita dalam kamar mandi itu gak boleh membawa kalimat-kalimat yang baik ke dalam, gak boleh. Baca Quran gak boleh. Makanya Nabi ketika mau masuk kamar mandi, karena Nabi itu pakai cincin, di mana cincinnya itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah yang biasanya dipakai untuk stempel, diletakkan cincinnya itu di luar, baru Nabi masuk. Nah begitu juga ketika kita masuk kamar mandi, jangan sampai membaca-baca kalimat-kalimat thayyibah. Mau masuk ya bacaannya di luar, bismillah. Kalaupun kita posisi di kamar mandi kok terdengar suara azan, dua cara. Cara yang pertama, jawabnya di dalam hati, jangan dilafalkan. Cukup di dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam hati. Atau cara yang kedua, nanti dijawabnya setelah keluar dari kamar mandi. Ya sudah, kita azan sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai bentuk jawaban yang tadi. Ya, nggak usah merepotkan diri sendiri. Katanya Ustadz nggak boleh membaca lafaz-lafaz di dalam kamar mandi. Akhirnya setiap azan kepalanya keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka keluar. Allahu Akbar, tutup aneh. Ya, itu justru merepotkan. Jadi dua cara ketika kita posisi di kamar mandi. Tetap dianjurkan untuk menjawab. Nah ini hukumnya makruh kalau misalkan kita azan tanpa berwudu. Tentang dalil mengazani anak yang baru lahir, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ra'aitun nabiyya adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazani telinga Al Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Dalam riwayat yang lain dikatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali yauma wulida fa adzana fi udhunil yumna. Nabi mengazani di telinga kanannya Al Hasan bin Ali. Wa aqama fi udhunil yusra, dan mengiqomahi di telinga kirinya. Makanya kebiasaan kita ya diazani dan juga diiqomahi. Nah ini. Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunil yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Orang yang mendapatkan kelahiran bayi lalu dia mengazankan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri, tidak akan celaka oleh Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ini nama jin pengganggu bayi. Ya, itu salah satu keutamaannya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan. Monggo Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi sholat sunnah, contohnya sholat sunnah apa Pak Ali? Oh lagi sholat tahiyatul masjid karena datangnya sebelum azan misalkan ya. Kemudian terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah sholat dibatalkan? Tidak perlu dibatalkan. Pakai cara kedua yang tadi, boleh nanti dijawabnya setelah kita selesai sholat. Kita fokus selesaikan sholat kita. Ya, sholat tahiyatul masjidnya diselesaikan. Adapun kalau misalkan pas kita posisi sholat, terus iqomah, nah itu dilihat kondisinya. Kan kadang-kadang lagi sholat, kok tiba-tiba iqomah. Itu dilihat kondisinya. Kalau seandainya dilanjutkan, terus kita tidak ketinggalan, ya, yakin bahwa tidak ketinggalan sholat jamaah, lanjutkan. Tapi jangan dengan cara yang ringan. Jangan sampai membaca yang panjang-panjang. Yang dibaca An-Naba, ya, An-Nisa, ya sudah. Sampai salam nggak selesai-selesai. Kalau misalkan khawatir nanti melanjutkan itu
ketinggalan, batalkan langsung, gabung dengan sholat farduhnya itu. Karena ketika sudah iqomah sebenarnya sudah tidak ada sholat. Tapi kalau saya mampu, ya yakin masih terpenuhi sholat. Oke, Pak Ali? Ah. Ya, cara membatalkannya gimana? Langsung aja. Pindah tempat, maju ke tempat ya. Lagi ruku, lagi berdiri, lagi sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahlah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu. Langsung aja. Kalau misalkan kita masih di rakaat 1, kalau sudah rakaat kedua lagi sujud gak usah dibatalkan, selesaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung aja. Wes gak usah ngapa-ngapain, ya gak usah niat, saya niat membatalkan sholat fardulillahi ta'ala. Gak usah ya, langsung aja keluar dari sholat itu sudah batal sholatnya. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Sebelum dilanjut silakan. Ada? Oh ada, monggo. Oke. Salat di luar waktunya. Oke, saya buka dulu. Contohnya adalah salat isyraq. Ini ada pembahasannya, namanya fikih salat duha. Fikih salat duha. Nah ini. Terus ada lagi, sebentar biar langsung lengkap dengan dalil-dalilnya. Dan langsung jawabannya itu memuaskan. Salat. Nah ini. Menuntut ilmu. Nah. Oke. Bagaimana hukumnya kalau misalkan kita sholat di luar waktunya? Contohnya sholat isyraq kadang-kadang bablas karena kajiannya banyak pertanyaan, nggak selesai-selesai. Ya, adabnya dulu. Ketika kajian seperti ini, jangan malah menyibukkan dengan yang lain, baca Quran. Itu nggak baik, itu adabnya. Ya, kalau kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim, itu diajarkan di situ tentang adab ketika kita menuntut ilmu. Lagi kajian, baca Quran. Loh ini sudah istiqomahnya saya. Itu justru nggak baik. Lebih baik pulang baca Qurannya. Ya. Terus yang kedua, pas sholat sendirian. Jangan. Ikuti tetap kajiannya itu. Dan yang perlu kita ketahui tentang masalah sholat isyraq. Nah ini. Ada dua pendapat yang mengatakan seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa sholat duha itu bukan sholat isyraq. Artinya apa? Sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri. Dan yang mengatakan siapa? Ya ini, Qalal Ghazali. Wa raq'atal isyraq ghairud duha.
Imam Ghazali mengatakan sholat isyraq itu bukan sholat duha. Jadi sholat isyraq ya sholat isyraq sendiri, ada waktunya sendiri. Sholat duha ya sholat duha sendiri, ada waktunya sendiri. Sholat isyraq itu biasanya kurang lebih 1,5 jam dari sholat subuh waktunya. Ya kurang lebih kalau dari terbit matahari kan biasanya tulu ya syuruk itu waktunya. Sholatnya namanya isyraq ya, tulu atau syuruk itu terbit. Itu enggak boleh sholat. Kalau misalkan ada tulisan di sini tulu terbit atau syuruk jam 5 berapa tadi di sini? Hah? Jam 5.41. Tet itu jangan sholat dulu ya. Karena pas waktu terbit itu enggak boleh. Waktu yang diharamkan untuk sholat. Jadi ditambah setinggi tombak. Matahari ketika terbit setinggi tombak. Nah itu kurang lebihnya 10 menit sampai 15 menit sampai 20 menit. Itu namanya perkiraan. Dan sholat isyraq itu yang mengatakan sholat isyraq bukan sholat duha. Mengatakan ya batasnya sedikit. Faham maksudnya? Ya kalau sudah agak kesiangan jam 8 sudah hilang sholat isyraqnya. Satu ya. Nah kalau kita posisi dalam keadaan seperti ini lagi sholat. Jangan menyibukkan sendiri sholat isyraq. Sholat isyraq itu pahalanya apa? Siapa yang sholat subuh berjamaah. Kemudian dia zikir sampai terbit matahari, maksudnya setinggi tombak, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umroh sempurna. Kita pakai pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa sholat duha ya sholat isyraq. Artinya pokoknya jam berapa saja setelah kita ikut kajian misalkan kayak gini, yang penting sudah waktu duha, sholat duha. Ya bismillah, kita masuk kemana urusan Allah dan malaikatnya yang nyatet. Kenapa? Ikut kajian seperti ini sebenarnya sudah dapat keutamaan yang sama. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan di sini. Nah, ini coba kita perhatikan. Makanya jangan sibuk dengan yang lainnya, fokus kepada kajian. Kenapa? Coba, man ghada ilal masjid. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Artinya kita duduk di sini dapat pahala haji juga enggak? Dapat. Ya dicampur aja sama dengan sholat duha yang tadi. Kalau kita tergolong kepada sholat duha yang digolongkan kepada sholat isyraq, ya double-double pahalanya. Ya, tapi ya kita yang enggak usah hitung-hitungan lah masalah pahala. Ya kok kayaknya kayak tipe pedagang aja. Ikhlas itu memang 3 kriterianya. 1, ikhlas tipe budak. Ikhlas tipe budak, kalau budak bekerja itu karena takut kepada juragannya. Nah kalau kita ibadah kepada Allah, sholat hanya karena takut dimasukkan ke dalam neraka, berarti ikhlas kita tipe budak. Ikhlas, tetap dikatakan ikhlas. Selama kita lillahi ta'ala tetap ikhlas. Cuma tipenya tipe paling bawah. Tipenya budak. Kenapa? Kita sholat karena takut dimasukkan ke dalam neraka. Kita sholat karena takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirip modelnya budak yang bekerja karena takut dimarahi oleh juragannya. Ada ikhlas tipenya pedagang. Ya, yang dilihat apa kalau pedagang? Untung terus. Betul enggak? Untung terus. Nah kalau ada orang sholat selama lillahi ta'ala, meskipun tipenya pedagang, tetap itu lillahi ta'ala, ikhlas. Cuma biasanya hitung-hitungan pahala. Ini enggak sholat dengan pahala 27 derajat. Wes enggak usah hitung-hitungan. Ada yang ikhlas tingkatan tinggi. Dia memang mengerjakan lillahi ta'ala karena Allah. Dia sholat bukan karena takut neraka, dia juga sholat bukan karena adanya surga. Karena memang Allah ingin mencari ridho Allah. Semata-mata karena Allah. Loh ini tingkatan paling tinggi. Nah, kalau kita kira-kira masuk yang mana? Tipe budak, tipe pedagang, atau tipe tingkatan tinggi tadi? Apa kira-kira? Kita sholat jamaah supaya apa? 27 derajat. Ya sama, saya juga. Ya. Kita sholat karena apa? Ya takut neraka. Berarti kita selain budak juga pedagang. Nah, kalau tingkatan wali-walinya Allah ya, yang sudah ikhlas, itu enggak mikir itu. Saya ini ya ibadah mau dimasukkan neraka ya monggo, masukkan di surga monggo. Saya ini lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan lupa untuk berdoa itu lupa. Karena apa? Malu untuk berdoa. Tapi kalau kita ya jangan. Kita ini bukan kelasnya wali-walinya Allah. Kita ini kelasnya wali murid, wali kelas. Oke, kita doa, ud'uni astajib lakum. Tapi kalau wali-walinya Allah,
Itu sampai lupa berdoa, zikir terus. Tapi Allah justru mengabulkan. Dia nggak berdoa, tapi Allah ngerti hajat-hajatnya, langsung dikabulkan. Ya, itu tingkatan wali-walinya Allah, beda dengan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tetap ikuti sholat, ikuti sholat, ikuti kajian sampai selesai, tetap dapat pahala haji dan umroh. Masalah nanti kita sholat duha, masuk kriteria isyrok dan yang dapat haji dan umroh sempurna, ya it's okay. Nggak masuk, ya tetap dapat pahala haji umroh. Wong kita duduk di majelis ini, katanya Imam Ghazali, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Siapa yang mampu sholat 1000 rakaat? Sholat tarawih aja ngelihat yang cepat kok ya. Yang cepat, yang rakaatnya sedikit, itu pun kalau sholat. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo ada pertanyaan yang lain silakan. Monggo Pak silakan. Mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh azan ya. Oh ya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasannya dianjurkan untuk azan kepada bayi yang baru lahir. Begitu juga ketika menurunkan jenazah, gitu Bang. Karena dikiaskan, kalau yang bayi itu perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia, kalau orang yang meninggal itu perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Bagaimana kalau mengazankan agak sedikit jongkok? Yang namanya meninggal kan kita harus gini. Karena mengazani itu kan di telinganya. Di telinganya. Tadi disampaikan bahwa disunnahkan ketika azan itu berdiri. Bagi orang yang tidak ada uzur, sunnahnya itu berdiri. Bagi yang ada uzur, sakit dan lain sebagainya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka enggak apa-apa sambil duduk. Ya, memang sesuaikan dengan kondisi. Ya, kita yang menunduk di telinga yang kanan, jangan malah jenazahnya diberdirikan, ya terus kita bisikkan, itu malah aneh bah. Lebih baik kita, gak usah aneh-aneh bah. Kita yang menunduk Allahu Akbar, ya standar aja, ya nggak usah disusah-susahkan. Ya, mendirikan jenazah itu susah loh. Ya. Ya. Apakah juga diikomahkan? Sama ya, di sebelah kiri Allahu Akbar. Ada biasanya di kampung-kampung diubah. Hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah, ya diganti jadi qad qamatil qiyamah. Enggak usah diganti-ganti, tetap. Ya, karena disunnahkannya azan, bukan mengganti kalimat azan. Loh Ustaz kan enggak mau sholat Ustaz. Iya, siapa yang bilang jenazah mau sholat? Enggak. Ya ibaratnya orang yang baru lahir emangnya mau sholat? Enggak. Ya karena memang sesuai penjelasan tadi, azan juga dianjurkan di perkara-perkara selain sholat. Jadi tetap diazani dan diikomai, abah yang nunduk. Bukan jenazahnya yang diberdirikan, biar enggak aneh. Siap. Monggo ada pertanyaan yang lain silakan. Monggo Pak silakan. Alarm adzan. Oh ya. Menggunakan alarm azan. Sebelum saya jawab itu hati-hati. Kalau misalkan pakai alarm ringtone bacaan Quran dan lain sebagainya. Ya, apalagi saat mutus salah. Azan tiba-tiba kita matikan dan mematikannya juga salah. Asyhadu an la ilaha. Apa artinya? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Coba gimana? Makanya tidak ada anjuran menjadikan Al-Quran itu sebagai ringtone, jangan ya. Kalau kita nggak ngerti cara memotongnya, karena artinya bisa beda.
Fawailul lil musallin. Padahal ada lanjutannya. Fawailul lil musallin artinya celaka orang-orang yang sholat. Itu ada lanjutannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Baru dipotong, itu satu kalimat. Ya, yaitu yang lalai kepada sholatnya. Nah, apakah dianjurkan kita menjawab? Dianjurkan tetap. Kalau memang Allahu Akbar, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya jangan dijadikan ringtone, khawatirnya kita itu nggak tahu bagian motong, mungkin lagi sibuk, kan kita biasanya langsung kita matikan. Terus kepotong di kalimat yang salah, itu justru malah nggak baik. Ya, tapi kalau memang kita pinter motongnya, oh ini satu kalimat, boleh, nggak masalah. Ya, khawatirnya juga kita lagi di kamar mandi, terus bunyi Allahu Akbar, ya saking ahli ibadahnya sampai azan di kamar mandi, ya jangan juga. Jadi tidak ada anjuran menjadikan bacaan Quran, azan, ringtone. Tapi kalau alarm sebenarnya ya boleh, yang penting ngerti cara memotongnya, jangan sembarangan. Ya bunyi titit gitu kan lebih aman gitu ya. Cukup azannya di sini. Apakah tetap dianjurkan? Dianjurkan. Seandainya di Masjid As-Sakinah azan, kemudian juga adzan, jawab gak apa-apa. Meskipun sudah jawab adzannya As-Sakinah. Lah ini berbarengan, saut-sautan Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab di As-Sakinah, Allahu Akbar. Ya ala sholah. La haula wa la quwata illa billah. Gak apa-apa. Tetap dianjurkan meskipun adzan. Oke? Ustaz kalau saya jawab satu, boleh. Ya. Kalau pengen gak repot fokus satu masjid. Oh ya sini aja. Ya gak apa-apa. Tapi anjur aja semuanya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Lanjut dulu. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina. Ada mic-nya? Ah, ini kok putus-putus. Cek. Yang kedua adalah iqamah. Wal iqamatu wa huwa masdaru aqamah. Summa sumiya bihi dzikru al-makhsusu li'annahu yuqimu ila sholah. Yang kedua itu adalah iqamah. Iqamah adalah bentuk masdar dari fi'il madhi aqamah. Kemudian dijadikan nama sebuah zikiran tertentu disebut iqamah. Zikiran tersebut digunakan adalah untuk ngasih tahu bahwa sekarang ini sudah sholat akan ditegakkan. Begitu juga sama dengan azan, kita dianjurkan untuk menjawab, jawab juga iqamah itu. Nah, kalau jawaban yang lain gampang. Yang jadi pertanyaan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa jawabannya? Itu dianjurkan jawaban juga. Coba, ini kelihatan nggak ada yang jawab, ini nggak jawab kabeh ini ya. Apa jawabannya? Kalau tadi kan as-salatu khairum minan naum. Sekarang qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa jawabannya? Jadi itu juga dianjurkan. Nah ini. Saya tak buka dulu. Nah, anna Bilalan akhadha fil iqamah. Bilal itu mengumandangkan iqamah. Falamma anqala qad qamatis shalah. Ketika Bilal itu mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Monggo bersama-sama. 1 2 3. Aqamahallahu wa adamaha. Mudah-mudahan Allah menegakkannya dan mengekalkannya. Ya karena kita tidak terbiasa mempraktekkan, jadi ya seakan-akan baru dengar. Okay? Padahal memang sebenarnya dianjurkan menjawab. Itu. Jadi yang dianjurkan sebelum kita sholat azan dan iqamah. Nah yang kedua sekarang anjuran-anjuran ketika di dalam sholat. Itu banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Apa saja? Di antaranya adalah ada 2. Yang pertama sunnah ab'ad dan yang kedua sunnah hayat.
Sunnah abad ini adalah sunnah yang ketika kita lupa melakukannya dianjurkan sujud sahwi. Itu namanya sunnah abad. Ada sunnah hayat. Sunnah hayat ini sunnah yang ketika kita tidak mengerjakannya tidak dianjurkan sujud sahwi. Apa sih contohnya sunnah abad? Contohnya al-kunutu fis subhi. Kunut subuh bagi orang yang bermadhab Syafi'i. Kunut subuh itu sunnah abad. Kalau mazhab Hambali ya enggak, karena tidak ada kunut. Kalau mazhab Hambali enggak ada kunut subuh, yang ada kunut nazilah. Mazhab Hanafi tidak disunnahkan kunut. Jadi yang menyunnahkan kunut itu dua mazhab, yang satu mazhab Syafi'i, yang kedua mazhab Maliki. Bedanya kalau mazhab Syafi'i dilakukan kunutnya setelah bangun dari ruku', Sami'allahu liman hamidah, angkat tangannya. Ketika selesai gak perlu diusap, makruh hukumnya. Kalau mazhab Maliki sebelum rukuk melakukannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kunut. Baru rukuk. Bedanya. Tapi sama-sama mensunnahkan kunut subuh. Nah, dalam mazhab Syafi'i kunut subuh ini sunnah abad. Artinya kalau ada orang lupa melakukan kunut, maka nanti sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam sujud 2 kali, itu namanya sujud sahwi. Bacaannya adalah subhanamalla yanamu wala yashu. Duduk. Rabbighfirli seperti biasanya. Sujud lagi. Subhanamalla yanamu wala yashu. 3 kali bacanya itu. Baru duduk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diperhatikan ketika kita hendak sujud sahwi, duduknya tidak duduk tasyahud akhir. Oh, saya lupa enggak kunut. Di rakaat kedua, ketika kita lupa enggak kunut, contohnya seperti ini. Bal, coba Bal, di sini. Jadi praktek sujud sahwi seperti ini. Iqbal rakaat kedua, habis rukuk Bal. Rukuk rakaat 2. Coba. Gak baca, ini dalam mazhab Syafi'i. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar, lupa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Oh, baru ingat, ini habis ini sujud sahwi. Duduknya tasyahud awal. Faham? Oke. Duduk seperti ini. Tidak duduk tasyahud akhir. Karena apa? Mau sujud sahwi. Jadi selama kita mau melakukan gerakan baru, itu duduknya tasyahud awal. Seperti tasyahud awal kan mau berdiri. Duduknya tasyahud awal. Ini masih mau melakukan sujud sahwi, tasyahud awal. Baru nanti duduknya tasyahud akhir atau tawarruk ketika sudah sujud sahwi. Sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Tasyahud akhir duduknya. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya enggak hafal. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau enggak hafal. Ustaz, saya enggak hafal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ustaz enggak hafal? Enggak usah baca. Yang penting sujud. Ustaz enggak hafal? Ulang aja. Yo, masa enggak hafal subhan rabbiyal a'la. Itu cara sujud sahwi. 1, kunut subuh. 2, al-kunutu fi akhiril witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Kunut witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Nah, itu juga kalau lupa dianjurkan sujud sahwi. Sunnahnya memang di pertengahan kedua. Di awal enggak, ya. Terus yang ketiga awal, tasyahud awal. Itu juga sunnah abad. Jadi kalau kita lupa tasyahud awal, ya sudah enggak usah bingung, enggak batal sholat kita. Jadi misalkan ini sudah sujud yang kedua. Harusnya duduk tasyahud awal. Ini lupa. Allahu akbar. Kalau sudah tegak seperti ini, makmum meskipun subhanallah sampai 1000 kali, sampai mulutnya berbusa, duduk ini. Karena sudah masuk ke rukun berikutnya. Faham maksudnya? Subhanallah, subhanallah. Ya, sampai pakai mic. Ya, itu tambah batal ngono ya. Meskipun sampai berbusa mulutnya, tidak boleh duduk.
Kalau duduk batal. Kenapa? Karena lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Tapi nanti cukup sujud sahwi. Tapi kalau belum berdiri tegak, masih setengah badan, subhanallah, duduk. Ini kalau tasyahud awal. Berbeda dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir itu prakteknya seperti ini. Allah, berdiri tegak, tasyahud akhir. Hu akbar, ada yang negur, subhanallah. Duduk apa berdiri? Kalau tasyahud akhir, duduk. Beda dengan tasyahud awal, okay? Kalau tasyahud awal karena sudah masuk rukun berikutnya tetap berdiri. Kalau tasyahud akhir karena sudah enggak ada rukun, duduk. Tapi ternyata sudah ditegur, ngeyel imamnya. Nah, coba, subhanallah, imamnya yakin saya kurang satu iki, makmumnya yakin wes 4 iki, ya bar. Allahu akbar, subhanallah. Makmumnya, loh, iki kan wes 4, iki kelima ya. Yang Iqbal ingatnya, loh iki kurang satu, ya. Ya apa itu? Duduk apa gimana? Makmumnya apa yang dilakukan? Berdiri juga apa duduk? Hah? Ojo dikeplok pali, ngawur pali iki sing angel dikeplok. Lebih ngono kono. Sudah tahu imam ini lebih, sudah di subhanallah kok masih enggak duduk, makmum jangan dia itu sudah tahu batal makmum. Tapi apa? Duduk, namanya duduk intidhar, duduk menunggu imam. Imamnya ditunggu, tetap duduk. Ya meskipun menunggu jangan sambil ngopi. Kopi hai ojo, oke. Biarkan baca tasyahudnya dibaca sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum. Biarkan imam itu sendirian. Terus ruku, ditunggu aja. Tunggu ya. Jangan sambil ngegosip ya, tetap santai ya. Allah, biasakan imam ini ya. Imamnya agak lain memang ya. Jadi biarkan sampai selesai. Nanti baru di Nah, ketika imam selesai, assalamualaikum warahmatullahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Jadi sunnah ab'ad ini kunut subuh, kunut di separuh kedua bulan Ramadan, terus tasyahud awal. Sunnah ab'ad. Ada pertanyaan? Oh, monggo Mbah, silakan Mbah. Gimana? Mengikuti? Mengikuti imam. Oh, mengingatkan imam. Bagaimana cara mengingatkan imam? Ya, sebenarnya nggak boleh niatnya mengingatkan, niatnya zikir. Kalau niat mengingatkan saja itu batal itu. Makanya harus yang benar-benar ikhlas yang mengingatkan. Jangan satu masjid. Ya, imamnya biar nggak dredeg. Subhanallah, bingung. Aduh, apa salahku rek? Ngono kan. Apalagi imamnya dia yang nggak pernah merasa disalahkan, ya tambah bingung nanti ya. Jadi niatnya itu zikir. Kalau misalkan lupa gerakan, laki-laki itu mengingatkannya dengan kata subhanallah. Kalau wanita mengingatkannya dengan cara tepuk, ya tepuk bukan tepuk tangan, nepuk tangannya. Cara nepuknya dibalik tangannya. Ini, Bal, contohkan tangan, bukan nepuk gini. Nah ini, ditepuk sekali, nggak usah lebay, alay. Nggak usah ya, itu batal justru seperti itu. Kalau bacaan kan nggak sadar imam kalau salah itu, ya subhanallah, sing endi sing salah, ya langsung aja diluruskan aja. Iya karena langsung aja, iya karena na'budu wa nah niatnya zikir, ya. Kalau ada bacaan-bacaan salah atau kelompat misalkan ya harusnya maliki yaumiddin kok langsung ihdinas siratal maliki yaumiddin langsung diberitahu dengan kalimatnya apa. Gitu Bah. Nggih. Jangan subhanallah takutnya enggak sadar. Oh, salahku rek gitu ya. Gitu. Langsung kalimatnya ditunjukkan. Termasuk surat
apa misalnya panjang, surat yang pendek dibaca, itu langsung diperbaiki langsung. Kalimat mana yang salah langsung disebutkan. Tidak batal selama kita itu yang kita sebut itu zikir, bukan bahasa di luar Arab ya. Kalau di luar Arab batal. Tapi sekarang kalau kasusnya seperti ini, kita lagi sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh enggak kita mengucapkan Alhamdulillah? Boleh enggak? Boleh enggak? Terus belakangnya yarhamukallah, dijawab lagi sama imam, yahdikumullah. Iki mau apa sih? Boleh enggak dibahas nanti ini? Boleh. Nyata tetap dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau alhamdulillahnya itu memutus kalimat al-fatihah, al-fatihahnya gugur, wajib diulang. Ya, kalau memutusnya di tengah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Itu langsung gugur semuanya, harus diulang dari awal. Kalau enggak pengen mengulang, ya enggak usah baca alhamdulillah. Bisa difahami? Alhamdulillah. Ngulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Al-Fatihah syaratnya tidak boleh diputus dengan zikir-zikir selain bacaan Al-Fatihah. Itu ada dalam kitab Safinatun Najah. Bagaimana dengan makmum yang mendengar ucapan imam yang mengucapkan Alhamdulillah, atau ada jamaah sebelahnya Alhamdulillah. Jawab. Jawabannya bukan yarhamukallah, bukan. Tapi kanya itu diganti dengan hu, supaya kalimatnya jadi kalimat zikir. Karena kalau pakai huruf K itu dianggap ngomong yarhamuhullah. Atau diganti na, yarhamunallah. Ustaz kok repot sih? Ya enggak usah jawab. Batal. Karena kalau jawabnya yarhamukallah, batal. Dianggap ngomong. K itu kamu, dianggap ngomong. Ibaratnya assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Nah, ngomong. Tapi kalau diganti hu, mudah-mudahan keselamatan atas dia, dianggap doa. Diganti na, atas kami, dianggap doa. Ya, imam ya harus ngerti ketika berdoa jangan sampai berdoa untuk dirinya sendiri. Maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk diri sendiri. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku. Terus jamaahnya disuruh ngaminkan. Lah terus orang tuanya jamaah ya apa? Dalam hadis Nabi dikatakan kalau ada imam mimpin doa bersama, kok dia untuk dirinya sendiri, maka imam itu pengkhianat. Oh, pengkhianat. Oh, no, tak pengkhianat di sini. Makanya harus ngerti, pilih yang na kalau kita nggak paham untuk ngubahnya. Kecuali kita ngerti cara ngubahnya. Allahumma gfir lana, boleh. Waliwa lidina, yang benar wali-walidina. Memang ada yang mengatakan wali-walidaina tapi kurang sempurna. Yang benar jamaknya wali-walidina. Warham hum, bukan huma, hum mereka semuanya. Kalau huma dua orang. Warhamhum kama Robbayana ada yang pakai tapi kurang sempurna. Itu tidak bentuk jamak. Yang bentuk jamak kama robbauna sighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama robbauna sighara. Itu untuk semuanya itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa orang tua kami. Sayangi mereka orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Itu keren itu. Ya tapi enggak usah melotot Pak, nggih. Santai aja. Iki wis mau siang melotot, tambah emosi saya nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, kurang 3 menit. Ada pertanyaan? Ya, Pak Kiram silahkan. Tidak kunut. Pengen kunut. Oh, tidak berkunut. Ya. Ya. Orang yang berkunut sholat di tempat yang enggak berkunut. Atau orang yang tidak berkunut sholat di tempat yang berkunut. Segitu aja. Jadi hadis Nabi, dan ini kita jadikan rumus. Innama ju'ilal imamu
liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk kita ikuti. Imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Imam takbir ya takbir. Imam ruku ya ruku. Imam kunut ya kunut aja. Imam gak kunut ya wes gak usah kunut. Ya kenapa? Kunut itu hukumnya sunnah. In qanata fil fajri fahasanun. Kalau ada orang sholat subuh gak pakai kunut, atau kalau ada orang sholat subuh dia kunut, baik. Wa illam yaknut fahasanun. Seandainya ada orang sholat subuh gak kunut juga baik. Yang gak baik itu kalau gak sholat subuh. Ustaz iki ngeyel, saya iki pokoknya kalau gak kunut kayak kurang sempurna. Ngeyel, anggap aja. Kan biasanya orang-orang kampung gitu. Wis terbiasa kunut, kok sholat di tempat yang gak kunut. Kayak gak srek. Ya, nek gak percaya ya datang ke Madura. Nek gak kunut kayak gak sah. Padahal tetap sah. Jadi kurang srek, tapi pengen ngeyel. Saya pokoknya pengen kunut. Ya apa caranya Ustaz? Carikan solusi. Ternyata ada solusinya. Ya kalau misalkan yang bermadzhab Syafi'i, orangnya ngeyelan, pengen tetap kunut, ya kok sholatnya di tempat yang nggak kunut, ada bacaan singkat, doa kunut singkat, cuma satu kalimat. Bacaannya apa? Allahumma gfirli. Monggo bersama-sama. Ya Ghafur. Sudah langsung. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Imamnya sujud. Allahu akbar. Allahumma ighfirli ya ghafur. Ikut langsung. Itu sudah dapat pahala kesunahan kunut. Allahumma ighfirli ya ghafur. Gak kunut Ustaz? Gak apa-apa. Nah, sekarang kebalikannya, saya terbiasa gak kunut. Sholat yang biasanya kunut, ikuti. Apa susahnya kita ngangkat tangan kemudian mengatakan amin? Ngeyel orangnya, wes pokoknya saya nggak mau ngangkat tangan. Saya kurang mantep nih ngangkat tangan itu ya. Wes pokoknya saya terbiasa nggak kunut, nggak mau angkat tangan. Boleh enggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyelisihi. Kalau berdiri tetap berdiri, ya. Jangan imamnya kunut karena dia ngeyel, sujud sendirian batal. Okay? Tetap berdiri. Tunggu naik ya. Ya. Tapi nggak boleh melakukan gerakan-gerakan yang lain sambil nunggu imam kunut, rokokan misalkan itu nggak boleh. Okay? Tetap aja berdiri. Baca zikir apa gitu, ya, diisi dengan zikir-zikir. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Jam 6, ini sudah 1 jam berarti. Jam 6 kurang 30 detik, monggo ada pertanyaan 30 detik. Oke, ada? Sudah? Ini kurang sunnah hayat, 1 menit ya, 1 menit aja. 1 menit aja, ini penting. Kunut subuh, nah ini. Kalau yang tidak dianjurkan untuk sujud sahwi, itu namanya sunnah hayat. Contoh, kalau kita lupa, nggak apa-apa, nggak usah sujud sahwi. Contoh, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Kalau ada orang nggak ngangkat tangan, Allahu Akbar, nggak perlu sujud sahwi, aman. Ya, ketika mau ruku, Allahu Akbar, itu sunnah hayat. Ya, nggak ngangkat tangan ketika ruku, sami Allah nggak angkat tangan, cuma langsung berdiri, itu nggak apa-apa, sah. Itu hukumnya sunnah hayat. Tapi kalau ditinggal ya makruh. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kalau dibalik sah, tapi makruh. Nggak perlu sujud sahwi. Nah, terus doa iftitah itu sunnah hayat juga. Kalau ada orang lupa atau tarawih nggak baca doa iftitah, nggak perlu sujud sahwi. Karena itu hukumnya sunnah. Ada lagi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah. Itu juga sunnah hay'ah. Kalau kita lupa nggak perlu sujud sahwi. Itu beberapa contoh tentang sunnah aba'ad dan sunnah hay'ah. Karena sudah jam 6, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Sudah? InsyaAllah cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.